selamat datang kembali di kelas matematika. Hari ini kalian akan belajar transpos, kesamaan, operasi penjumlahan, dan operasi pengurangan pada matriks. Jadi ini bagian kedua dari matriks ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep matriks dan kesamaan matriks, menjelaskan sifat-sifat operasi matriks, melakukan operasi matriks, menjelaskan sifat determinan matriks, menentukan determinan dan inverse matriks, serta menggunakan operasi determinan dan inverse matriks untuk memecahkan masalah. Nah, kita akan mulai dari transpose matriks. Jadi transpose matriks itu dihasilkan dengan mengubah kolom matriks menjadi baris matriks, begitu juga sebaliknya. Nah, misalkan diketahui matriks A berorder M kali N dengan I itu dia 1 sampai 1, 2, 3 sampai M. Jadi I itu menunjukkan banyaknya baris dan J ini menunjukkan banyaknya kolom. Dengan J itu dari 1, 2, 3 sampai ke N. Jadi ordernya itu M kali N menyatakan banyak baris kali banyak kolom. Transpose matriks A, jadi simbol matriks itu harus huruf kapital. Transposnya itu disimbolkan dengan A pangkat T. Atau bisa juga A aksen. Oke? Nah, transpose matriks itu akan mempunyai order N kali M. Nah, kalau kalian punya matriks persegi yang ordernya M kali M, nanti transpose matriks tersebut juga berorder M kali M, kayak gitu. Itu kalau matriksnya berjenis matriks persegi. Nah, jika A sama dengan A pangkat T atau A transposnya, matriks A dikatakan sebagai matriks simetris. Jadi ingat ya, matriks simetris itu adalah matriks yang kalau matriksnya sama dengan matriks transposnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan kesamaan matriks. Oke, matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika order matriks A sama dengan order matriks B dan setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J. Nah, yang perlu kalian ingat, dua buah matriks itu dikatakan sama kalau kedua syarat ini terpenuhi. Jadi kalau cuma salah satu, dia belum tentu sama. Kayak gitu. Nah, matriks A sama dengan B dilambangkan dengan A sama dengan B. Kayak gitu. Oke, contoh soalnya diketahui 3 buah matriks. Jadi ada matriks A yang elemen-elemennya negatif 1, 3, 5, 2x plus 1, 4, dan negatif 2. Jadi bacanya dari baris dulu, per baris dibacanya ya, jangan per kolom. Kemudian matriks B, Y dikurangi 2, 3, 5, negatif 9, 4, negatif 2. Dan matriks C, negatif 1, negatif 9, 3, 3Z dikurangi 5, 5, negatif 2. Nah, jika A sama dengan B dan B sama dengan C transpose, maka tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, jadi penyelesaiannya kita akan mulai dari diketahui A sama dengan B. Atau A ya sama dengan B, maka kita akan punya matriks dengan elemen negatif 1, 3, 5, 2x plus 1, 4, negatif 2 sama dengan Y dikurangi 2, 3, 5, negatif 9, 4, negatif 2. Nah, kita lihat nih bagian si negatif 1 ini kan sama dengan dia seletak dengan Y dikurangi 2. Jadi itu bisa kita peroleh kesamaan negatif 1 sama dengan Y dikurangi 2, maka Y-nya diperoleh sama dengan 1. Kemudian perhatikan lagi bahwa kan kalau tadi syarat dari kesamaan itu
ordernya harus sama. Di sini cek ordernya kan sudah sama ya, sama-sama 2 kali 3. Kemudian berarti kalau dia sama, unsur-unsur yang seletak itu bernilai sama. Nah, kalian bisa lihat dari nilai yang sudah diketahui tanpa variabel. Kan nih 3, 5, 4, negatif 2. Di sini 3, 5, 4, negatif 2. Maka haruslah biar A sama dengan B, berarti negatif 1 sama dengan Y dikurangi 2. 2X plus 1 harus sama dengan negatif 9. Kayak gitu. Maka kamu akan peroleh 2X itu adalah negatif 10, maka X-nya sama dengan negatif 5. Nah, sekarang ini kan udah dapat nilai X dan Y. Kita akan mencari nilai Z. Oke, untuk mencari nilai Z itu kita akan gunakan matriks. Nih, kita harus cari dulu matriks transpos dari C. Nah, matriks C ini kan dia punya order 2 kali 3. Kalau kita transpos, matriks C ini dia 3 kali 2. Kalau kita transpos akan menghasilkan matriks CT dengan order 2 kali 3. Oke. Nah, ini kan di baris pertama ada negatif 1 dan negatif 9. Itu akan jadi kolom pertama. Nih, negatif 1, negatif 9. Kemudian di baris kedua ada 3, 3Z dikurangi 5. Itu akan jadi kolom kedua. Nih, 3, 3Z dikurangi 5. Kemudian 5 negatif 2 di baris ketiga itu akan menjadi kolom ketiga, yaitu 5 negatif 2. Ingat, ini dia berupa matriks, jadi kamu harus tambahkan kurung. Nih, mau pakai kurung siku boleh, mau pakai kurung yang biasa gini boleh. Yang nggak boleh itu adalah nilai mutlak. Oke, karena itu lain artinya. Nah, telah diketahui nilai Y itu sama dengan 1, sehingga matriks B sama dengan negatif 1, 3, 5, negatif 9, 4, negatif 2. Nah, diketahui B itu kan sama dengan C pangkat T. Nah, kalau dia sama, maka kan unsur-unsur yang seletak pasti sama. Nah, kita bisa lihat negatif 1, 3, 5 di matriks B itu sama dengan di matriks CT, C transpos. Maka si 4 ini pasti akan sama dengan 3Z dikurangi 5. Tuh. Maka kita akan peroleh 4 sama dengan 3Z dikurangi 5. Maka 3Z itu akan bernilai 9. Maka Z-nya 3. Jadi nilai Z-nya adalah 3. Kayak gitu. Ye, kita sudah dapat nilai X, Y, dan Z. Jadi sudah selesai. Next, kita akan belajar operasi penjumlahan matriks. Nih, dua buah matriks dapat dijumlahkan jika order kedua matriks tersebut sama. Yang kedua, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ini contoh soalnya. Diketahui matriks A itu sama dengan matriks dengan elemen negatif 1, 3, 2, 4, dan matriks B adalah suatu matriks dengan elemen 5, 6, 7, 9. Diminta tentukan nilai A plus B. Nah, matriks A plus B itu berarti matriks negatif 1, 3, 2, 4 ditambah matriks 5, 6, 7, 9. Dari sana nanti kita tinggal jumlahkan. Negatif 1 kan seletak dengan 5, itu dijumlahkan. 3 seletak dengan 6, itu dijumlahkan juga. 2 dia seletak dengan 7, itu dijumlahkan. 4 ditambah 9 karena seletak. Maka hasilnya 4, 9, 9, 13. Ini operasi biasa aja. Jadi kamu berhenti sampai di sini kalau ditanya A plus B. Nah, ada beberapa sifat dari operasi penjumlahan matriks. Jadi kalau kamu punya matriks A, B, C, dan matriks O yang berorder M kali N, berlaku sifat-sifat penjumlahan berikut. Jadi berlaku yang pertama sifat komutatif. Jadi kalau kamu jumlahkan A plus B, itu nilainya akan sama dengan B plus A. Kemudian sifat asosiatif. Jadi kalau kamu punya 3 matriks A, B plus
A, B, dan C, terus kamu mau jumlahin, kamu bisa jumlahin dulu B plus C, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan A, atau kamu mau jumlahin dulu A plus B, baru ditambah C. Jadi yang namanya operasi matriks itu, yang namanya operasi gitu ya, dia tuh emang harus dua-dua sebenarnya. Tapi ya kita udah tahu, kalian bisa langsung jumlahin aja. Kemudian terdapat unsur identitas penjumlahan yaitu matriks 0 yang jadi matriks 0 itu semua elemennya adalah bilangan 0. Sedemikian sehingga kalau kamu punya matriks A ditambah matriks 0 itu sama dengan matriks 0 ditambah A, itu hasilnya nanti tetap matriks A. Jadi ingat, segala sesuatu ditambah 0 ya dirinya sendiri gitu. Yang keempat, untuk setiap matriks A terdapat lawan matriks A yaitu matriks negatif A. Jadi matriks negatif A itu adalah matriks yang elemennya sama dengan matriks A tetapi berlawanan tanda. Misalkan di matriks A itu elemennya bertanda positif, nanti di lawannya itu di negatif A tandanya akan jadi positif kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, matriks negatif A ini sering juga disebut dengan matriks dengan inverse penjumlahan atau inverse aditif matriks A. Oke. Nah, yang terakhir itu ada transpos jumlah dua buah matriks sama dengan jumlah transpos kedua matriks. Jadi kalau kamu punya matriks A ditambah B, kemudian hasilnya kamu transpos, itu sama artinya akan sama nilainya kalau kamu transpos matriks A, kemudian transpos matriks B, setelah ketemu hasil transposnya kamu jumlahin. Itu nanti hasilnya akan sama. Oke, selanjutnya ini ada operasi pengurangan matriks. Jadi dua buah matriks dapat dikurangkan jika order kedua matriks tersebut sama. Pengurangan dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen seletak. Matriks B dikurangi A itu tidak sama dengan matriks A dikurangi B. Jadi sifat yang berlaku di penjumlahan belum tentu berlaku di pengurangan. Oke, untuk contohnya, diketahui matriks A dengan elemen negatif 1, 3, 2, 4 dan matriks B dengan elemen 5, 6, 7, 9. Tentukan nilai matriks A dikurangi B. Jadi nilai matriks A dikurangi B itu sama dengan matriks dengan elemen negatif 1, 3, 2, 4 dikurangi dengan matriks dengan elemen 5, 6, 7, 9. Oke, itu yang seletak kan si negatif 1 dengan 5, berarti negatif 1 dikurangi 5. Ingat, ini nggak boleh bolak-balik ya. Kemudian 3 dikurangi dengan 6 karena seletak. 2 dikurangi dengan 7, 4 dikurangi dengan 9. Maka kamu akan peroleh hasilnya negatif 6, negatif 3, negatif 5, dan negatif 5. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Goodbye.